A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah. Ada yang masih ingat materi saya tadi malam? Ada 3 raja. Raja 1 selama 5 tahun. Biar nyambung yang di SMK. Ada satu kerajaan. Kerajaan ini punya SOP, siapapun boleh memimpin, siapapun boleh jadi raja dengan syarat. Apa syaratnya? Hanya boleh memimpin 5 tahun. Akan ditaati dan dipenuhi semua perintahnya. Tapi setelah 5 tahun mereka dibuang di sebuah pulau, diasingkan di sebuah pulau. Pulau itu banyak binatang buasnya dan lain-lain. Ada satu raja, dia pakai 5 tahun itu karena selama 5 tahun dia pasti ditaati, maka selama 5 tahun itu dia pakai untuk main perempuan dan lain-lain. Selesai 5 tahun dibuanglah di sebuah pulau. Raja yang kedua beda lagi hobinya, main berjudi dan mabuk, minum minuman keras. Itulah yang dilakukannya selama 5 tahun. Sampai akhirnya setelah 5 tahun dibuang juga ke pulau dan tidak ada berita. Karena ngelihat tidak ada yang balik di pulau itu, tidak ada yang mau jadi raja. Akhirnya ada satu anak muda datang bertanya, apa syarat jadi raja? Mau ditaati selama 5 tahun dan mau dibuang ke pulau setelah 5 tahun. Kata anak muda ini, apa perintahnya? Semua perintah ditaati semua. Semua perintah pasti ditaati. Semua instruksi diikutkan. Apapun yang diminta pasti dikasih. Boleh? Saya mau jadi raja. Nah, begitu dia jadi raja, apa yang dilakukannya? Di tahun pertama dia bilang, kumpulkan semua pasukan perang, panglima-panglima perang, karena kita tidak ada perang. Kumpulkan semuanya lalu bilang, raja memerintahkan untuk membunuh semua binatang buas yang ada di pulau sana. Harimau, ular berbisa, itu semua disuruh bunuh. Semua dibunuh dan disuruh bereskan. 1 tahun bunuh binatang buas, habis tidak? Habis. Tahun kedua dibilang tebang semua pohon. Pohon-pohon yang besar-besar tebang, ambil kayunya, bikin istana. Tahun ketiga bikin istana, mulai diisi dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, sampai permaisuri, bidadari, anak-anak, semua fasilitas yang bagus-bagus dari kerajaan itu dipindahkan semua sama si raja yang ketiga ini ke pulau tersebut. 4 tahun dia tanya lagi, apa lagi kurang? Air, buah-buahan, semua yang indah-indah dibawa semua ke sana. Begitu datang timekeeper yang bawa waktu, dia bilang waktumu sudah habis. Memang dah aku tunggu lama, kata dia. Aku memang pengen
cepat-cepat pindah udah. Ada yang pernah ngerasakan gitu, rumah baru terus pengen cepat-cepat balik gitu? Ada? Orang Melayu bilangnya sepok. Sepok itu kampungan. Apa ya sepok itu? Baru ketemu sesuatu terus dipegang terus di apa tuh namanya? Pokoknya gitulah. Sepok is jadi raja yang ketiga ini bilang saya pengen cepat-cepat sampai ke sana karena udah tidak sabar mau meresmikan istana baru. Oh norak ya, norak tuh beda. Sepok tuh sepok bukan sepuh ya, sepuh tuh tua, kampungan, udik gitulah. Agak deso, kamso, come from deso. Nginap di hotel terus nanya mana gayungnya. Ini parah ya. Itu pernah terjadi tidak di dunia tuh? Sebuah pulau, saya ingat satu kota mau nyebut Jogja tidak enak. Ada paskas tuh, gimana nginep di hotel? Alhamdulillah Ki, tapi nggak ada gayungnya. Nginep di hotel. Ada yang lebih parah lagi, nginap di hotel, nak bayarkan. Begitu dia buang air besar, dia bilang, apa hotelnya cantik-cantik, susah aku nyiramnya gitu. Jadi buang air besar itu, dia pakai siram, gitu disiram. Tak hilang-hilang anak ini kata dia. Sampai ini lah aku disiram. Datanglah kami nih, dia pintar pencet tombol ini, oh gitu kata dia. Lama dah aku tadi. Pantas tak selesai kawan nih. Apa diketikkan dalam nyemprot itu? Dia tak tahu ada flash. Ya Allah, betul. Ah itu loh namanya sepok tuh. Nggak ngerti dia, tak tahu. Betul-betul polos yang deso gitulah. Si raja ini cepat-cepat pengen balik, lalu dibilang saya udah nunggu lama, mana timekeeper? Saya sih maunya 2 tahun, ya cukup dah. Ayah bunda abang kakak, tadi malam saya udah kasih tahu pulau itu bernama akhirat. Makanya Allah bilang wal akhiratu khairul laka minal ula. Orang beriman tak takut mati tuh, tapi juga tidak nantang mati. Berdiri di tengah rel kereta api itu sih gak nyuruh cepat-cepat mati, tapi dia tahu dalam kondisi sadar aku siapkan ini semua untuk bekal aku di sana. Yang aku mau perindah, percantik, perhebat itu adalah pulau akhirat. Maka kalimat insyaallah lelahku lillah yang mungkin apa biasa sih sering kita sebut paskas Indonesia, insyaallah lelahku lillah, Allahu Akbar. Itu betul-betul lillah ke? Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di hati saya tinggal Allah. Tadi ayat di juz ke-13 ini kan di akhirnya antum dapat kalimat innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ashku bathi wa huzni ilallah nih benar ke? Mudah ke? Saya sering lihat orang curhat di sosmed kok. Kalau antum mau ke sosmed tuh saran saya, antum doa, itu boleh doakan orang.
Iya kan? Innama ashku bathi wa husni ilallah. Jadi dia bikin status lalu berharap orang bayarkan dia gitu. Jangan tunjukkan kesulitanmu di hadapan manusia. Rik 12:86. Di balik kata-kata innama ashku bathi wa huzni ilallah, bathun itu kesedihan yang belum terjadi, huznun kesedihan yang sudah terjadi. Dua jenis keburukan atau ujian ini membuat si fulan ini atau seseorang ini tetap melaporkannya hanya kepada Allah. Dan ini enak nyebutnya teorinya. Antum-antum yang sudah nikah juga, sudah beristri, itu akan diuji sama Allah. Gimana caranya melaporkan sesuatu itu hanya kepada Allah saja. Syaka yashku itu berkeluh kesah, minta dibela. Syaka yashku itu melapor, mengadu, bilangkan bapak kami ya. Nah itu ashku. Innama, pakai innama, sesungguhnya pasti. Ashku bathi wa huzni ilallah. Saya pernah dapat cerita dari beberapa guru yang mengatakan, beliau bilang ulama-ulama zaman dulu sendal putus yakni buat Allah. Berdoa hal-hal yang mungkin dianggap orang remeh-temeh, minta sama Allah. Cuman untuk konsep fadhkuruni azkurkum, ingat Allah, aku akan ingat padamu. Maka saya dalam merintis masjid kapal Munzalan ini banyak berdoa-doa dan bikin doa baru gitu. Contoh, ya Allah, ngurus dakwah begini ini pasti ada ilmu. Aku belum tahu ya Allah, tolong ajarkan aku. Itu tak ada di kaidah-kaidah lain. Cuman itu caranya. Tentu inspirasinya pasti dari Quran. Subhanaka la ilma. Jadi sampai pun kejadian itu sudah terjadi, dia tetap masih bersandar kepada Allah Rabbul Alamin. Dan antum pasti akan ada bisikan dalam hati, enak ya Ustaz tuh, cuman masa Allah transfer ke rekening saya. Kalau saya tidak cerita sama manusia, siapa yang mau bayarkan tiket pesawat nih? Ini istri baru melahirkan, siapa mau ganti duitnya? Inilah yang saya bilang latihan itu. Dan saya tidak cepat teman-teman, perlu waktu berapa lama? 8 tahun, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi selama di Munzalan bertahun-tahun tuh saya ngelatih diri saya. Gimana caranya supaya tidak berharap sama makhluk, tidak berharap sama manusia, tidak berharap fasilitas. Tidak mudah. Siapa yang bilang mudah? Innan nafsa la ammaratun bisu. Coba tuh lihat buka. Juz ini kan dibuka dengan, ya kan? Innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi kan kita tuh maunya tuh kerja sedikit dapat untung banyak gitu. Kipas-kipas dapat duit, bisa nggak? Bisa jual sate.
duit. Goyang-goyang kaki dapat duit bisa. Bisa jadi tukang jahit. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Enaknya tuh kalau udah tinggi di atas dikenal ya sombong gitu. Enaknya tuh kalau udah jatuh tertimpa tangga nyalakan orang lain. Itu nafsu yang ammaratun bisu. Enaknya kalau dapat duit tuh ya foya-foya, belanja-belanja, shopping-shopping gitu kan. Itu udah enaknya. Terus kalau sudah kumpul-kumpul sama kawan-kawan tuh enaknya ngegibah, ngomongkan orang, terus pamer-pamer jilbab dikit, tipis-tipis, pamer-pamer jam tangan, pamer-pamer mukena, pamer-pamer barang, sepatu. Betul nggak? Kalau lagi jatuh, lagi sakit tuh enaknya ngeluh. Aduh, Allah ini gimana sih? Inna nafsa la ammaratun bisu. Antum udah sering saya sampaikan ini. Dibuka dengan pancingan hawa nafsu, ditutup dengan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Siapa ayahnya Nabi Yusuf? Yakub ini anak siapa? Anaknya siapa? Anaknya Ishak. Ishak ini berarti anaknya Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim, bayangkan ya. Ini teman-teman semua istri Nabi. Siapa? Istri Nabi. Coba tuh buka surat Hud, surat 11 ayat 72. Sebelas 72. Supaya antum nyambung, antum baca ayat sebelumnya, antum baca ayat sesudahnya. Siapakah dia yang dimaksud itu? Siapa? Siti Sarah. Karena Siti Hajar udah hamil duluan. Kan Ibrahim punya dua istri, satu Sarah, istri pertama, Siti Hajar. Makanya orang Yahudi bilang Islam itu adalah agama Buddha karena dari keturunan Ismail. Bagi mereka Siti Hajar itu perempuan kelas 2 Buddha. Yang original yang asli itu Sarah, istri pertama. Ya kan, permaisurinya gitu. Kan gitu kan perempuan-perempuan tuh. Tapi bukan yang di itu dari sana. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikh. Siapa yang ngomong gini? Siapa Siti Sarah itu? Istri Nabi. Pertanyaannya, dia nabi atau ustadz atau pengasuh? Nabi. Istri Nabi itu berarti grade-nya lebih tinggi dari istri kiai itu atau lebih rendah dari istri kiai? Bu Nyai itu mana lebih tinggi dengan Siti Sarah di levelnya? Oh, Pak Kiai, Pak Ustadz, yang kadang-kadang juga mungkin terlintas rasa kesal atau apa. Apalah istriku ini tak paham-paham. Tenang Pak Ustadz, tenang Pak Tengku, tenang para Habib. Istrinya Nabi ya dapat ujian begini. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun. Benarkah aku bisa hamil? Gitu loh, bahasa gitu tuh.
A'alidu kan pertanyaannya A-nya tuh pertanyaan alamatus soal. Alidu itu ana alidu, anta talidu kan gitu. A'alidu wa ana ajuzun. Ajuz itu kan artinya mandul, tua, sudah tidak produktif, monopos kan gitu. Mohon maaf. Wa hadza ba'li syaikhan. Suamiku ini bukan muda lagi, bukan perjaka tong-tong. Suami aku nih bukan orang biasa gitu, udah tua dah. Inna hadza la syai'un ajib. Nah, orang-orang sering bilang ajib, ajib bukan pakai hamzah, pakai ain. Nah, kalau ajib itu branch manajernya Jana, itu ajib, pakai hamzah. Ini pakai ain. Kalau antum biasa tuh ketemu tuh yang kayak Tengku gini, oh masya Allah ajib antum gitu. Ketemu beliau ini ajib. Kalau kami di Gontor tidak biasa dengan kata-kata ajib itu. Biasanya pakai kata-kata mumtaz. Masya Allah. Kues itu orang-orang Saudi. Zen antum ajib. Itu bahasa-bahasa Hadramaut ulama-ulama. Zih anta itu di Gontor gitu pakai istilah zih. Maka ajib itu bahasa-bahasanya teman-teman Hadramaut. Itu dari Quran ajib. Pakai saya baru tengok tulisannya sekarang. Sering dengar. Ngikut gak ikut kan kadang-kadang niru-niru gak tuh? Yang banyak gaya itu kan asisten-asisten itu. Ya kan? Wallahu a'lam bis-shawab, kata dia pakai fa. Wallahu a'lam bis-shawab pakai ba. Saking pengen fasen itu. Wallahu a'lam bis-shawab pakai fa. Salah. Shawab pakai ba. Oh, ajib kata dia. Nah inilah inna hadza la syai'un ajib. Siapa yang ngomong begitu? Siti Sarah. Dia bilang tidak mungkin aku bisa hamil. Cuman ceritanya suamiku udah tua. Kalau memang betul-betul hamil nih, ini ajaib betul. Artinya ada pergolakan batin di dalam hati seorang istri nanti. Nyambung enggak? Sekarang kakak-kakak yang perempuan mana yang perempuan? Yang punya suami mana? Coba, ada enggak pergolakan batin dalam dirimu? Tepuk sebelahnya bilang, istri Nabi ya ada pergolakan batin. Gila, cuma kita nih istri akhir bulan. Istri akhir apa? Bulan. Istri akhir bulan. A'alidun wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikhan. Siapa yang baru tahu ayat ini? Ayo tepuk sebelahnya, baru turun ayatnya. Banyak loh yang nggak tahu ayat ini. Betul nggak? Jujur, baru tahu sekarang kan? Ya. Baru tahu pagi ini. Ada Siti Sarah ngomong gini. Ada ya Siti Sarah ngomong gini ya. Pergolakan batin seorang istri. Cuman bisa hamil nih, kata dia, tidak mungkin rasa-rasanya. Tapi masya Allah, tabarakallah, ajib. Hamil Siti Sarah. Hamil enggak? Namanya siapa? Dapat siapa? Kalau Siti Hajar dapat Ismail, Siti Sarah dapat siapa? Dapat Ishak dulu. Sekarang Ishak ngurus wakaf.
syai'un ajib. Siapa lagi yang pernah bingung-bingung begini? Maryam. Cemana aku bisa hamil, kata Maryam, tak ada pernah laki-laki yang menyentuhku. Oh, itu wa alayya hayyinun, kata Allah, terlalu mudah bagi Allah. Apa? Kenapa terlalu mudah, Ustaz? Allah Maha Kaya, Maha Pemurah, Maha segala-galanya. Terlalu sulit itu lupakan rehat. Sudah diganti Eko sekarang. Nanti tanya gitu, apa tuh? Tak nyambung kan? Tidak ada yang tak mungkin. Ini namanya iman. Kenapa Nabi Yakub bisa berkata innama ashku bathi wa huzni ila Allah, seolah-olah Nabi Yakub pengen bilang yang paling ngerti saya itu cuma Allah, yang paling paham isi perasaan saya itu Allah. Aduh, ujian berlapis-lapis ujian keimanan kita nih. Sama pasangan halal error, sama pasangan haram baik. Awalnya cuma buah lakung di dalam peti. Assalamualaikum ukhti. Ya kan, ada papan, ada galvalo. Udah sarapan belum? Jawab buaya gitu. Ada papan, ada galvalo. Udah sarapan belum? So sweet banget. Siapa? Oh, diincar lah. Mama ya tak pernah ditanya gitu. Mama kandung itu tak pernah ditanya gitu. Lagi prospecting biasalah. Apa namanya? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Cuman kita bisa meyakini Allah tuh pasti balas kebaikan sekecil apapun. Cuman melatihnya prasangka baik. Oke. Cuman untuk bisa terus mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, cuma Allah yang paling mengerti saya. Itu gimana? Satu-satunya cara teman-teman untuk jalani episode itu atau harus masuk ke zona susah. Cuma satu caranya. Masuk ke zona apa? Karena tidak ada orang yang bisa berpura-pura susah sampai Allah hadirkan benar-benar kesusahan itu dalam dirinya. Disitulah dia baru bisa meneteskan air mata. Ya Allah, lapar ya Allah. Ya Allah, tidak ada manusia yang percaya sama aku sekarang ya Allah. Tidak ada yang pernah mau dengarkan aku ngomong ya Allah. Aku udah tidak punya apa-apa ya Allah. Oh tuh, kalau udah kalimat-kalimat itu keluar tuh, siapa yang bisa dampingi aku nih Allah? Siapa yang bisa membersamai ini ya Allah? Bebannya berat ya Allah. Aku tak kuat ya Allah, tak mampu aku jalan ini sendiri kan. Tapi kan ayat Qur'annya bilang Allah tidak akan ngasih beban di luar batas kemampuan. Tapi episode susah itu, episode susah, episode kehilangan. Antum bisa kehilangan harta, bisa juga kehilangan orang yang kita cintai. Di situ kita berlinang air mata menetes, ya Rab, aku tak kuat. Saya pertama-tama kali awal-awal nengok Munzalan ini kan, dulu masih Pontianak kan kelasnya. Yang diomongkan tuh Paret Juse, Kota Baru, Briket Village. Briket itu Arab, Village itu kampung. Nah, supaya nampak mahal pakai bahasa Inggris. Briket Village artinya kampung Arab. Ke Turki saya dulu tuh turun tol belok kiri.
Belanda belakang landasan, Swiss Sungai Jawi sanak sikit, Jerman jeruju mantap. Itulah yang jadi pembicaraan saya dulu 2012-2013, ceramah masuk-masuk gang. Alhamdulillah dibayarnya 2M. Makasih man, kata dia. Mama kau tuh kawan aku, kata. Adalah selesai lah ada mama kau kawan aku. Kau ini macam mana aku seorang, kata dia. Ada selesai lah, makasih lah tuh. Mamamu kawan aku, kata dia. Ada laka, dah sekampung. Dah sean lalu. Kalau orang sama bilang sean lalu Mana janganlah nak ngarang-ngarang amplop. Udah mamamu kawanku, kata dia. Sering saya cerita anak yatim nih, wah anak yatim pondok segala macam. Selesai ceramah, Ustadz ini amplop duit untuk anak yatim yang saya cerita tadi, simpan kocek atas. Temen nong kita tak jadi beli pampers. Dan saya tidak pernah ceritakan itu di SMK. Saya baru cerita sekarang. Itu saksi minimarket Citra Kita samping. Pernah nggak abang cerita memang? Mukanya mirip sama saya katanya. Jadi ada Kak Ijah namanya tuh yang di situ tuh, tahu Ijah kan? Nah tuh dengan santainya dia bilang, bang kata dia, tak cukup ke duit kata dia. Besar lagi suara itu, kecil kan aku dulu. Ada keluarga? Ah kan kenal gak bang? Oh tahu, kan Ijah itu kan orangnya suka kan, maksudnya ya slow gitu loh, polos. Dapat amplop tebal kan, kalau gini, kalau dulu tuh ya, kalau dapat amplop, kalau dia bilang untuk anak yatim kocek atas, kalau dia bilang untuk ustadz sekeluarga kocek bawah. Gitu cara saya misahkan akadnya. Belum ada rekening belum masih pakai amplop. Cerita anak yatim, cerita ndak ini, begitu dia bilang ini untuk ustadz sekeluarga kocek bawah, tebal. Oh pede lah ini kan, ambil lah pampers, ambil popok, ambil susu. Begitu dikasih tengok 5.000 semua isinya, berjejer parkir. Dihitung-hitung 75.000 yang saya mau belanja 100 lebihan. Tak cukup, bisa balik kan. Mantap tuh rasa kayak gitu. Bisa tuh bilang, ya Allah cuma engkau yang bukakan pintu rezeki nih, amplop 75.000 gitu. Bisa tuh ngomong gitu. Allah maha kaya. Nengok amplop lemah iman. Nah maka saya bilang, saya melatih itu 8 tahun. Tenang Kiai, Allah maha kaya. Buka dompet tuh sedih gitu ngisi, nengok abu-abu, ndak biru merah, ndak mana, nengok biru merah tuh jarang sekali. Orang bayar dulu 75.000 sekali ngisi pengajian tuh, 140.000. Yang saya omongkan tuh Sungai Jawi, Pal, Sungai Ambawa, isi-isi pengajian masuk kan. Itu 2012, 13, 14. Maka masuk imanuhum fi amplopihim. Apa? Imanuhum apa? Imanuhum fi amplopihim. Mulai saya tuh perang gitu ya. Ini apakah aku akan tetap mengatakan Allah maha baik saat susu anak habis? Saat tak tahu mau jual apa? Tak ada yang mau dijual. Adakah kalimat Allah maha mengangkat derajat itu saat sedang susah? Disitulah ujian.
Kita kok lagi kenyang, makan gratis, bisa nambah, berputar-putar tadi malam pindah-pindah menu kan? Enggak, saya tidak. Cuma nengok CCTV begitu, kayaknya pindah-pindah. Nah, quality control ya. Apa? Quality control. Ini tiaw coba sedikit, ya kan? Ya kan, lauk kampung coba sedikit, ya. Nasi goreng abu campur mie tiaw, ya kan? Tenang. Biar nampak sama. Iya kan? Berkah mie tiaw itu. Bisa antum bilang alhamdulillah rezeki dari Allah, bisalah perut kau kenyang, piring kau penuh, enak kau ngomong gitu. Cemana ketika saldo habis, istri ngomel-ngomel, gimana menghidupkan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kasih tau sama istri jangan ngeluh di sosmed. Ngapain posting-posting? Kalau mau posting itu doa, jangan ngemis di sosmed. Ya Allah, berapa hari lagi ini ya Allah, ini sekian ini ya Allah, aku lagi perlu ini, semoga ada orang-orang baik yang mau bantu. Kok jadi ngemis-ngemis online? Janganlah. Kalau mungkin untuk kebutuhan umat ke masyarakat atau apa, ya diperbaiki bahasa kata-katanya. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi tidak. Tuh tahu rasanya sujud panjang, lama, terus sambil nangis dalam kondisi lapar. Tahu rasanya nggak? Itu nggak bisa bikin simulasi, itu nggak bisa. Ngapain Zul lama sujud ente Zul? Lagi latihan Ustaz. Latihan apa? Latihan susah. Perut kenyang, bawa tas kemana-mana kita tuh. Kata pusing, makan terus. Inilah obatnya Ustaz. Oh gitu cara jawabnya. Ada orang sana. Nyambung. Bagaimana innama ashku bathi wa huzni ilallah. Dan teman-teman harus tanamkan dalam diri saya, yang saya pegang kuat tuh, yang saya selalu jadikan prinsip yang menghibur saya, walaupun saya tidak tahu dari mana datang pertolongan itu, duitnya dari mana, transferan dari mana, mencukupi kehidupan dari mana, tidak tahu, betul-betul tidak tahu, blank. Saya ingat tuh innallaha sami'un basir, innallaha sami'un alim. Itu yang saya pegang kuat-kuat. Dah satu-satunya yang aku punya adalah Allah. Innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un basir. Sami' maha mendengar, basir maha melihat. Saya pernah beberapa kali ngomong sama kakak-kakak, saya manggilnya kakak-kakak, ibu-ibu tangguh. Apa? Ibu-ibu tangguh tuh ya ibu-ibu yang membesarkan anak yang masih kecil, single parent bahasa lainnya, tapi saya lebih suka pakai istilah ibu tangguh supaya ngasih semangat dia. Saya bilang, Kak, Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan. Kakak jaga diri kakak baik-baik. Saya bilang karena fitnahnya luar biasa, Kak. Orang biasa suka pandang rendah perempuan-perempuan begini, tapi saya yakin Allah pasti punya hadiah terbaik untuk kakak. Itu netes saya katakan. Saya bilang, Kak, jaga diri kakak, jangan sampai kena zina ya Kak ya. Jangan sampai dekat-dekat dengan zina, Kak. Karena tidak sedikit orang-orang yang tumbang jatuh
pintu zina atau zona zina. Gara-gara itu, dengan dalih membesarkan anak, dengan dalih kebutuhan hidup. Kak, minta perlindungan sama Allah, Kak. Itu yang saya selalu bilang sama kakak-kakak ibu tangguh. Tetap dekatkan diri dengan dakwah, dekatkan diri dengan kebaikan. Innallaha sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha tahu apa yang sedang kita butuhkan. Tahu betul, Allah tuh tahu dunia Allah. Innallaha sami'un basir. Allah lihat, maha melihat. Penilaian manusia gampang sekali menilai sebelah mata. Dia cerai itu karena memang dia bermasalah, memang dia perempuan nakal kok ini segala macam. Terus antum sakit hati dengan omongan orang. Jangan. Omongan orang tuh tidak bikin kita mulia, sebagaimana omongan orang juga tidak bikin kita hina. Tenang. Materinya kemarin kan tahan hati, tahan mulut, tahan mata, tahan telinga. Berjamaah lah, maka kemarin saya bilang kan modal kita tuh niat baik dan berjamaah. Tidak ada lagi dah rumus yang lain. Jangan sendirian, jangan sendiri. Apalagi yang Ustaz pegang, Ustaz saat sedang berdoa itu, sedang merintis itu, saya selalu pegang begini. Innallaha. Ini kuncian hati apa? Kuncian hati. Saya mengunci hati saya itu dengan kalimat-kalimat ini gitu, supaya saya tidak bergeser. Kalau bahasa guru saya itu bergeser, jangan sampai bergeser. Innallaha. Ini saya pegang kuat. Apa la yukhliful mi'ad? Allah tidak pernah ingkar. Ya Allah, aku yakin, percaya betul. Mana nak ngidupkan ayat intan surullah yang surukum tuh masih pakai motor butut. Mana nak ngidupkan intan surullah yang surukum tuh masih mau beli bensin ya, ngepas duitnya. Pilih mana, beli makan atau beli bensin? Cuma mau ngatakan intan surullah yang surukum, meyakinkan sama orang diri sendiri ya tak yakin. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ini pendek ya kalimat Nabi Yakub ini, tapi bisa sejam lebih kita bahas. Dan teman-teman tadi saya sudah bilang bagaimana cara menghidupkan hati tadi itu. Harus masuk di episode susah. Mungkin apa? Selama ini kita terima beres. Terima apa? Terima jadi. TB, terima bersih. Terima beres, terima jadi. TJ. Sampai akhirnya Allah bilang tidak boleh. Itu kan yang terjadi sama Rasulullah juga. Terjadi tidak sama Rasulullah? Ayo kapan? Ayo cepat. 100.000 nih. Hilang semua harapan kepada makhluk. Siapa? Ketika meninggal orang-orang yang tidak. Siapa yang meninggal duluan? Khadijah. Habis itu? Pamannya. Gimana rasanya? Saat itu Rasulullah dibully sama kafir Quraisy. Gila. Ayat Quran tidak turun beberapa bulan. Ada sebabnya kan? Ada bangkai anak anjing itu. Tapi juga dibully oleh para kafir Quraisy. Tuh lihat, Tuhannya Muhammad sudah meninggalkan Muhammad. Kapan? Tuh, udah meninggal dah orang ini saya, diambil semua.
Quran juga tidak turun. Dan memang benar saat itu ayat Quran beberapa bulan tidak turun. Kalau kata anak dulu tuh, panik nggak? Ya panik lah, masa enggak? Saat itulah ketika sandaran sudah tidak ada, goncangan sudah di puncaknya zulzilu. Saat itu kita dengan lantang mengatakan la ilaha illallah ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada lagi yang bisa aku harapkan nih. Tidak ada lagi tempat aku bersandar-sandar nih. Saat memang sudah tidak ada lagi orang kaya yang bisa dihubungi, tidak ada lagi, ya sudah tinggal menghadapi atau melaporkan, memberikan proposal kepada yang maha kaya. Orang kaya boleh pergi, tapi yang maha kaya tidak pernah pergi. Yang maha kaya tidak pernah ingkar janji. Maka kuncian hati tadi saya bilang tuh, saya kunci hati saya selalu saya bilang innallaha sami'un alim. Kau maha mendengar, ya Allah. Aku tidak akan bosan menyampaikan ya Allah, bantu hamba, tolong hamba, bimbing hamba, arahkan hamba. Sedih hati ini rasanya, tak mampu mengamalkan ini. Besar sekali dan berat ya Allah. Gimana cara jalankannya? Belum, baru mikirkan bebannya, belum mikirkan hisapnya. Teman-teman, abang kakak yang udah di Munzalan, kira-kira aset-aset wakaf, barang-barang ini kena hisap Allah dan nanti kita yang ngelolanya dihisap tak? Cuman lah jawabnya di hadapan Allah nanti. Benar, sesuai peruntukannya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dulu pernah malam-malam dipanggil sama anaknya, balik pak, gitulah kalau bahasa kita sekarang ya. Baliklah Umar bin Abdul Aziz ke rumahnya, bawa pelita. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah ya, yang ruangannya kita kasih nama di lantai 2 tuh. Bawa pelita dia, terus tanya sama anaknya, yang mau kita obrolkan ini obrolan negara, urusan tentang umat atau urusan keluarga? Urusan keluarga pak, kata anaknya. Dimatikan langsung pelita. Apa dimatikan? Dijawab sama Umar bin Abdul Aziz, aku tidak mau menggunakan fasilitas umat untuk kepentingan pribadi. Gimana kita ini? Iri dengki yang tadi saya bilang juz 31 tadi malam tuh. Yang diirikan, yang didengkikan fasilitas umat. Ini kan gila. Kalau bisa kita ngasih, kalau bisa kita ini, ya kita yang ngasih. Kalau bisa kita yang ngejaga, kita yang ngejaga. Kalau bisa kita yang kontribusi, kita kontribusi. Kalau tidak bisa kontribusi, tidak bisa juga minimal merawat. Betul nggak? Mental itu loh, yang makanya saya kadang tuh marah, gebrak meja. Saya bilang, tanya apa yang kita kerjakan? Laptop mahal-mahal nggak dipakai untuk ini, beli kamera. Itu marah tuh bukan benci, enggak. Beberapa yang nggak paham tuh nggak pernah takut kan? Tak berani ketemu gini. Innallaha sami'un basir, maha mendengar lagi maha melihat. Nah, saya tuh kadang-kadang tuh suka menikmati fase-fase sedang jalan sendiri tuh, ada memang waktu, dan sampai sekarang saya masih lakukan itu. Dia dengan izin Allah Munzalan seperti ini sekarang, ada namanya trans support dan lain-lain. Tapi ada mereka tanya, Ustaz mau disupirkan? Nah, sedang saya bawa sendiri. Episode nyupir sendiri tuh saat tak ada orang samping kiri kanan. Nah, itu kesempatan saya untuk ngobrol sama Allah. Ya Allah, saya bilang, kau tahu kan isi hati aku, apa yang ada di sekeliling aku sekarang, cuman aku jalaninnya. Apalah yang harus aku lakukan? Cuman cara menjalankannya. Nah, waktu kalimat yang ketiga,
Innallaha la yukhliful mi'ad, itu saya kunci, lock. Dah, intan surullah yang suruhku, ini pasti. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini juga pasti, lock. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, maka Allah akan, penduduk langit akan menyayangimu. Oke, berarti kucing juga masuk, binatang-binatang masuk. Oke, lock, kunci. Kerjakan. Tidak lagi saya pikir-pikirkan bagaimana caranya, gimana Allah nolong aku. Tak ada. Kalau saya ngasih hadiah sama orang, Allah pasti nanti kasih saya hadiah. Yang ganti bukan dia, tapi Allah. Nah, itu tuh lock, kunci, mati. Mana kalimatnya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Bukan Allah yang ingkar janji, kita yang tak tahu diri. Coba bilang. Bukan Allah yang ingkar janji, kita yang tak tahu diri. Jadi bagaimana bisa mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah? Gimana caranya? Ketika susah. Nabi Yakub ini bisa ngomong begini, episode senang atau episode susah? Nabi Muhammad bisa bilang la tahzan innallaha ma'ana, itu lagi senang atau lagi susah? Kalimat-kalimat legend itu semua pas susah. Yang legend sedang nyaman itu cuma Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi. Itu legend kalimatnya. Saat kapan? Sukses di atas, ya kan? Maka mobil-mobil udah mulai banyak di Munzalan, tempel semuanya. Hadza min fadli rabbi, kuasa Allah semua itu. Supaya tak sombong gitu, tak merasa berjasa. Datang lagi mobil mewah, oh tempel lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyambung sampai sini. Makin banyak aset, tempel lagi, we are nothing, we are nothing, we are nothing. Supaya tidak ada di hati kita selain Allah dan Rasul. Kecil. Ini tasawuf, ini tazkiyatun nafas, ini sufi kalau kita ngomong. 2L, lakukan, lupakan. Itu pensucian jiwa, tazkiyatun nafas. 3 lapis kesadaran, ingat tak? Yang memberi tidak merasa berjasa, yang mengemban amanah tidak berkhianat, yang menerima manfaat tidak boleh rakus. Itu 3 lapis. Apa tuh tazkiyatun nafas? Diajak ngikut, tak diajak nyusul. Jadi panglima turun perang, jadi tentara tetap turun perang. Apa tuh? Khalid bin Walid, ikhlas. Kau tuh begini. Semenjak kau ada di nyusah-nyusahkan, ya bagus kau tahu saya kerja di sini. Baper, meraju. Juz berapa tuh? 3-1. Juz 3-1. Aku tidak diajak, aku tidak di-mention, aku tidak diperlakukan dengan hormat. Kau makanlah hormat itu. Saya juga ngomong gitu. Ya udah, ada yang bisa naik panggung, ya udah aku bagian muat sampah ya. Aku bagian nyapu-nyapu. Ini ada dulu sedekah akbar tuh kan saya bilang, apa yang bisa antum lakukan? Sampai terharu saya, ada ibu-ibu datang dari Jeruju sana bawa penyapu sama pengepel. Penyapu sama pengepel. Waktu itu masih di gor gitu ya. Terus dia bilang gini, Ustaz, tidak apa-apa kan saya tidak nyumbang pakai duit Ustaz. Mohon maaf Ustaz, terus terang belum punya duitnya saya untuk beli kupon 100.000 tuh. Tapi saya punya penyapu sama pengepel. Anak yatim duduk di sini kan Ustaz. Iya Kak, saya bilang. Ya udah, boleh tidak saya nyapu dan ngepel gor nih? Masya Allah, terdiam saya tersandar. Itulah namanya sedekah akbar. Bukan infak akbar. Jadi
episodenya harus paham antum, bukan gerakan infak beras dulu, sedekah akbar dulu. Sedekah akbar jadi baru ada gerakan infak beras. Sejarahnya begitu. Maka namanya bayi prematur. Ada yang bagian jagakan parkiran, bawa tali rapia dari rumah, biar ini nanti parkiran saya jaga Ustaz. Tidak dapat dia doa dengan anak yatim di dalam itu, tapi Allah Sami'un Basir, maha mendengar lagi maha melihat orang ini ngejaga keamanan helm-helm orang yang berdoa di dalam. Secara egois dia pengen doa di dalam, tapi dia bilang ini ada helm-helm orang-orang biar laku yang jaganya. Tak nampak, tak ada dimension. Tidak juga bisa berfoto sama saya. Coba orang-orang begitu tuh banyak di sekitar batu, banyak sekali. Antum lihatlah orang-orang di belakang layar tuh. Ada yang jagakan toilet santri, ada yang ngantarkan santri ke WC, ada yang bagian hanya sekedar jaga konsumsi, standby, jangan-jangan sampai ada yang pingsan. Guru saya pernah pesan, tidak tahu, saya kalimat ini bagi saya membekas. Kalau antum tidak, ya tidak ada masalah. Guru saya bilang ini, kebaikan itu seperti, kalaulah kebaikan itu seperti rumah dan kau harus jadi keser kakinya, maka jadilah keser kakinya. Makin lama saya dengar kalimat itu, makin dalam artinya bagi saya. Maka waktu Allah pertemukan saya dengan sahabat kita yang namanya Kostif, dan beliau menyebut dirinya sebagai pemulung amal, saya rasa kena tampar bolak-balik. Iya. Bayangkan ya, saya punya ini cerita lagi ya sama antum. Orang meninggal tuh banyak dalam kehidupan saya, tapi yang datang ke mimpi saya sampai 3 kali itu beliau. Mimpi pakai baju putih, senyum. Mimpi depan kamar saya bolak-balik, nanyakan udah makan belum, mobil udah siap, sendal Ustaz mana biar saya bawakan, mana tas apa yang perlu dibawa, mau carikan oleh-oleh dapur. Kalau mimpi masih bikin omset. Itu pelajaran bagi saya. Tidak perlu manusia uji-uji kita. Selama masih bisa berbuat baik, berbuatlah, lakukanlah. Jangan sampai tangan kanan memberi, tangan kiri story. Kamera manusia ini sering bikin amalan kita sia-sia. Beda kalau antum baitul mal harus laporkan ya, lakukan dan laporkan. Itu baitul mal itu. Tidak semuanya harus antum posting di Instagram. Tidak semuanya amalan-amalan pribadi itu harus antum instastorykan. Sembunyi-sembunyikan, tapuk-tapukkan. Kalau guru saya bilang gini, sambil ditepuk-tepuk saya itu, sambil bilang perbanyaklah amalan rahasia. Apa? Di situ antum akan merasakan nikmatnya innama ashku bathi wa huzni ilallah. Baru kita bisa bilang ya Allah, aku sedang berusaha melakukan ini. Tidak ada yang tahu. Facebook tak tahu, Instagram tak tahu, tidak juga antum rekam. Antum sudah lakukan. Lalu bilang ya Allah, aku sedang berusaha melakukan ini, mengharap itu. Tidak ada yang aku harap ya Allah. Tolong kau lihat aku ya Allah. Tolong tatap hamba ya Allah. Jangan tinggalkan hamba ya Allah. Hamba yang salah ya Allah. Pernah mengharap pada manusia, pernah berharap pada makhluk, pernah berharap kepada orang kaya. Salah hamba ya Allah, meminta ampun ya Allah.
perlu, karena habis sholat tuh enaknya enak gitu. Tapi duduk betul-betul tuh, ya Allah, aku serahkan hari ini sama Engkau ya Allah. Tak ada kekuatan aku jalani hari ini kecuali tanpa pertolongan dari, tanpa izinmu, tanpa pertolonganmu, tanpa kemudahan darimu, aku tak mungkin bisa jalani hari ini. Mudahkan ya Allah, lancarkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Daya, begitulah kira-kira. Terakhir saya masih mengingatkan kalimat yang saya bilang tadi, kuncian hati. Ayo baca sama-sama. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bilang sama sebelahnya, bilang tenang saudaraku. Bilang sama sebelahnya, bilang saudaraku, tenang ya. Allah itu pasti dibalas, pasti didengar, pasti dilihat di waktu terbaik. Yaitu Gusti Allah boten sare, Gusti Allah boten kula sing turu. La haula wala quwwata illa billah. Saya tidak tahu antum dapat apa ini, dan tidak tahu apa yang sedang terlintas di dalam hati antum semuanya. Ya mudah-mudahan SMK hari ini ada sesuatu yang menambah lagi keimanan kita. Kalau antum terlalu nyaman, terlalu kenyang, terlalu dingin AC-nya, bisa mati hati. Ya, kasur terlalu empuk, kamar AC terlalu dingin, perut terlalu kenyang, fasilitas terlalu mudah didapat, itu membunuh antum. Rumah bocor, sendal putus, saldo minta ampun, perut lapar, situ baru kita bisa beli air mata asli itu, air mata itu. Anak minta jajan, duit tak cukup, asli itu air matanya, beli deras. Ya, dari mana aku? Gimana aku harus melanjutkan kehidupan? Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahi. Berkah selalu Mang Kakak. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Ung, doakan keluarga saya, ibu, mama. Doakan juga masih kapal Munzana, insyaallah semuanya keluarga besar. Tidak mungkin Allah menguji tanpa ngasih solusi. Tidak mungkin Allah memberikan ujian di luar batas kemampuan. Jelas?
Sip. Itu materi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengeluarkan semua makhluk dari hati kita. Harapan, sandaran manusia itu kita buang. Di hati kita cuma ada Allah dan Rasul. Ada apa di sini? Biarkan ini nih cuma ada Allah dan Rasulnya. Manusia itu pasti bikin kecewa siapapun dia. Siapapun dia. Biarlah Allah satu-satunya zat yang ada di hati kita dan juga Rasul. Terima kasih banyak abang kakak, berkah selalu, barakallahu fikum. Terima kasih, doakan saya juga ya. Tolong doakan saya juga, doakan saya. Terima kasih, barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.